sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Selamat datang saya ucapkan di webinar Teras PPA. Ya, seri webinar yang rutin kita selenggarakan 3-4 kali sepekan. Masya Allah, Alhamdulillah bersama saya lagi, Sony Abikim, yang mudah-mudahan bisa terus setia menemani Bapak Ibu di webinar Teras ini. Cek sound dulu, suara saya bagus teman-teman. Boleh minta respon di kolom chat ya. Ini mohon maaf, kalau cahayanya kurang terang, saya lagi nggak di rumah ini. Alhamdulillah Pak Abdul Fahmi, Masya Allah, Tabarakallah. Jelas ya suaranya ya, suara oke. Baik, terima kasih teman-teman responnya. Sekali lagi saya ucapkan bagi yang baru bergabung di webinar Teras PPA, kita kasih tajuk seri webinar kita ini Teras PPA. Teras itu singkatan, kepanjangannya temu rasa. Ya, mudah-mudahan pertemuan rutin kita 3-4 kali sepekan ini betul-betul bisa dapat rasanya, bukan sekedar dapat ilmu, menyentuh logik dan intelektual kita, tapi juga menyentuh hati kita, ya, rasa. Itulah namanya temu rasa. Dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abul Yatama Indonesia, teman-teman dari Wakaf Peradaban dan Inspirator Amal, juga EOA Gold yang menjadi sponsor utama seri webinar kita 3-4 kali sepekan ini. Baik, Alhamdulillah. Boleh di-open kameranya yuk, supaya bisa silaturahim dulu di awal nih. Pastikan auratnya dijaga juga ya, kalau mau open kamera tentu saja. Baik, ada Ustadz Dudin nih, Masya Allah Ustadz. Ya, pantau terus. Di layar saya coba lihat ini, ada beberapa yang sudah open kamera. Ada Bu Yanis Atsmi. Wow, senyumnya. Assalamualaikum Bu. Ada Bu Evi Samarinda, Masya Allah. Apa kabar Bu? Latarnya Ka'bah tuh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa umroh dan haji bareng ya. Baik, mana lagi nih Mas Adit Jogja. Barakallah Mas Adit. Ada Bu Wahidah Purnamasari. Pak Abdul Fahmi Solo. Ustadz Dede Ahmad Muhtara, Masya Allah. Bu Erika Liliana, Pak Royadi, Pak Ansarante. Ya, rame nih, ada 150 orang. Biasanya semakin malam semakin rame. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebersamaan kita setiap malam ini Allah curahkan rahmatnya. Allah hujamkan sakinah ke dalam hati kita. Ya Allah berkahi majelis ilmu kita, walaupun via online ya. Tapi mudah-mudahan Allah tetap memberikan keutamaan selayaknya majelis ilmu secara offline. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa, setiap sesinya webinar Teras PPA ini selalu bagi-bagi hadiah. Ayo, siapa yang udah dapat hadiah door prize dari webinar Teras? Ada yang sudah dapat? Boleh komentar di kolom chat dong. Ya. Kita selalu bagi-bagi hadiah loh, nggak tanggung-tanggung. Setiap sesinya kita bagi minimal 2 hadiah. Yang pertama berupa emas 24 karat dari EOA Gold yang jadi sponsor utama kita. Dan yang kedua ada suplemen kesehatan dari BeLife Herbal Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa merchandise, mungkin berupa buku, berupa topi, berupa kaos dari PPA Institute. Ya, nih ada yang sudah dapat tuh. Masya Allah. Pak Agung dari Jembrana, Bali. Kalau Ustadz Dede katanya hadiah ilmu ya. Ada yang belum lah. Ayo, kalau mau dapat hadiah dan door prize dari tim panitia webinar Teras ini, caranya gampang. Saya tulis di kolom chat ya. Tinggal dibaca tuh. Tinggal di copy and paste. Caranya teman-teman sekalian cukup sharing aja di medsos.
apa yang teman-teman dapatkan dari setiap kajiannya. Ya, poin-poin apa yang paling berkesan buat teman-teman, ilmu apa yang paling menyentuh teman-teman, yang menggugah, yang mengubah. Nah, itu ditulis, di-share di medsos masing-masing, sambil sertakan hashtag Teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajiannya. Untuk kajian kita malam hari ini, hashtagnya adalah The New Me. Jadi hashtag The New Me. Boleh juga tag FB dan IG-nya PPA Institute, Abu Liatam Indonesia, dan juga eoagold.official. Masya Allah, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, dan selalu spesial insya Allah di setiap sesinya. Ada yang tahu malam hari ini bersama siapa kita? Malam hari ini kita bersama Bunda Sofi Beatrix. Ya. Bunda Sofi adalah founder dari Kampung Hening, penulis buku The New Me, dan juga banyak buku-buku yang lain. Dan Bunda Sofi ini memang mentornya para penulis ya, mentornya para penulis, dan juga di Academy Trainer juga salah satu foundernya, ya. Bareng-bareng juga dulu yang bimbing kita di Spiritual Speaker Academy, ya. Kita bikin Heart Mastery Training dan lembaga pelatihan for spiritual speaker, intinya begitu. Dan Bunda Sofi ini belahan jiwanya Pak Jamil Azaini ya. Jadi request teman-teman ya, kemarin banyak yang request Mas Sony kalau bisa, ayo dong Mas jadwalin Bunda Sofi untuk berbagi, untuk sharing. Nah, saya penuhi janji kami beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah Bunda Sofi bersedia meluangkan waktunya malam hari ini. Sudah siap belajar belum nih teman-teman sekalian? Siapin hatinya ya. Oke, insya Allah malam hari kita akan banyak diskusi. Mudah-mudahan wasilah lisannya Bunda Sofi dapat banyak manfaat malam hari ini. Oke, kita sapa dulu teman-teman. Bunda Sofi sudah ada bersama kita malam hari ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bun? Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sofi malam hari ini mau nyempetin waktunya nih untuk gabung bareng teman-teman di Teras PPA. Insya Allah. Ya, saya ini sebenarnya agak grogi nih kalau masuk TPA ini. Biasanya soalnya jadi murid nih, berguru. Saling belajar. Sony gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Bun, ini sudah ngumpul nih Bun, hampir 200 orang nih dari seluruh Nusantara, dari barat sampai timur. Boleh Bun disapa dulu nih Bun, teman-teman yang hadir nih Bun. Iya, ini tadi saya ngelihat ada ya dari berbagai kota ya Mas Sony ya. Iya, iya. Ada yang dari Samarinda, Bu Evi, ada yang dari Magelang, Pak Muhotib, ada juga tadi dari mana? Jimbaran apa ya? Jembrana, Bali. Jembrana, Bali ya. Iya. Ada yang Garut nih. Sadudin tuh. Masya Allah. Gresik, wah Gresik itu negara saya itu. Bunda asli Surabaya Bun ya? Iya, bapak saya orang Gresik. Oh, bapak orang Gresik. Iya. Masya Allah, Jawa Timur. Iya. Sekarang live dari mana nih Bun? Kenapa? Sekarang live dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Iya, merantau di Jakarta Mas Sony. Alhamdulillah. Baik, Bunda. Ada yang Tuban ini juga ya. Tuban, ramai nih Bun. Alhamdulillah. Dari Sulawesi, Kupang, NTT. Teman lama, oh my God. Siapa tuh? Waduh, tahu masa lalu nih ya. Wah, bahaya nih. Kalau jadi silaturahim di sini ya Bun ya. Iya. Alhamdulillah. Bunda Sofi, boleh dong sedikit kasih teasernya, kasih bocorannya, icip-icip, kisi-kisi lah. Apa sih yang mau kita bahas malam hari ini, Bun? Iya, malam hari ini kita itu sebenarnya yang namanya manusia itu kan nggak pernah lepas dari masalah ya, Mas Sony ya. Oke. Kalau kita sudah tidak punya masalah, artinya kita sudah tidak hidup mungkin gitu. Jadi kisi-kisinya adalah bagaimana caranya supaya kita ini bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi ini, yang kita alami sekarang ini dengan hati yang jernih, yang happy. Amin, ya Allah. Gitu ya. Karena ternyata
hati yang jernih itu punya kekuatan kali-kali lipat gitu ya. Allah. Untuk bisa menjadikan kita seseorang yang baru, seseorang yang itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi kepada seluruh makhluk di alam semesta ini gitu. Nah Amin. itu Insya Allah. kira-kira Oke. kisi-kisinya. Pokoknya bagi Anda yang merasa masih punya masalah, di sini ada yang nggak punya masalah? Kayaknya kayaknya udah nggak bernafas kalau nggak ada Oh masalah. iya benar. Selama kita masih manusia, kita masih punya masalah ya. Pokoknya siapa-siapa yang datang ke webinar teras ini bawa masalah, tepat banget malam hari ini ya. Kita akan belajar bagaimana menyikapi masalah dengan hati yang jernih, kata Bunda Sofi tadi. Dan hati yang jernih ini modal penting Bun ya untuk bisa menghadapi masalah, mengarungi hidup dengan seindah mungkin. Baik, sudah nggak sabar pasti ya dengerin Bunda Sofi ya. Masya Allah. Oke, siap-siap yuk teman-teman sekalian, lagi-lagi hadirkan sepenuh jiwa dan raga. Ya, kondisikan ruangan di sekitar ya. Niatkan betul-betul belajar malam hari ini. Siap-siap kita serap ilmu dari Bunda Sofi ya, seperti biasa. Sebelum saya serahkan ke Bunda Sofi, mari sama-sama kita simak video bumper berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Kepada Bunda Sofi, saya persilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung share slide dulu ya. Boleh Bun, silakan. Oke. The New Me, menemukan aku yang baru. Masya Allah. Perkenankan teman-teman, pada malam hari ini saya bukan mau berbagi ya, mau apa nih? Mau cerita-cerita aja nih ya. Karena saya sebenarnya bukan pembicara ini ya. Makanya waktu saya pertama kali di chat sama Mas Sony itu saya nggak salah Mas Sony ini. Kok mengundang saya gitu kan. Karena sebenarnya apa karena saya istri seseorang sih. Kayak. Tapi enggak, ternyata mungkin ya sama Allah ya yang menggerakkan ini mungkin, sehingga saya diminta untuk sharing apa ya, sharing pengalaman pahit kali ya. Sharing sesuatu yang mungkin pernah saya alami, yang itu mungkin saya sudah pernah melewati berbagai situasi yang itu akhirnya saya banyak mendapatkan hikmah di sana. Dan dari sanalah saya mendapatkan sesuatu yang akhirnya mungkin bisa saya sharingkan di sini. Itu maka izinkan perkenankan saya sharing atau berbagi cerita saya yang terangkum dalam sebuah buku yang baru saja saya rilis, namanya The New Me.
jalan menuju kejernihan hati. Nah, tapi ini sebelum kita sampai pada pembahasan atau ngobrol-ngobrol happy lah, ngobrolnya seneng-seneng, nggak sedih-sedih, nggak biasa ngomong sedih kayak. Maka sebelumnya saya mau kenalan dulu, mungkin sebagian banyak yang belum kenal ya, belum tahu. Saya namanya Sophie Beatrix. Kuliahnya saya terakhir di Psikologi UNER, saya arek Surabaya gitu ya. Sejak kecil di Surabaya dan baru beberapa tahun terakhir ini saya tinggal di Jakarta mengikuti suami gitu ya. Kemudian latar belakang saya penulis buku. Nah, ini nih, kenapa? Kan saya menulis buku, jadi saya itu nggak bisa ngomong sebenarnya di depan banyak orang. Jadi saya lebih punya kemampuan ya menulis atau menuangkan kalimat dalam tulisan, bentuk tulisan daripada berbicara seperti ini. Tapi seiring dengan waktu ternyata setiap orang itu harus ngomong gitu ya kayaknya. Setiap orang itu harus bisa dakwah gitu. Makanya adanya Spiritual Speaker Academy itu ya. Itu sebenarnya bukan hanya untuk orang yang biasa tampil di depan banyak orang atau seorang dai gitu. Tapi menurut saya setiap orang itu wajib bicara, harus punya kemampuan untuk ngomong ya. Kayak seperti sekarang ini nih saya ditodong, dipaksa harus cerita gitu ya. Cerita tentang apa yang mungkin jadi sesuatu yang bisa dibawa pulang atau memberi manfaat. Nah, saya juga seorang founder dari Academy Trainer, mungkin ada sebagian juga yang tahu atau sebagian ada yang alumni Academy Trainer. Dan saya juga founder dari Kampung Hening ya. Kampung Hening ini baru saja sekitar awal Januari saya mendirikan Kampung Hening ini. Di mana Kampung Hening ini nanti adalah sebuah wadah tempat jalan menuju kejernihan hati. Nah, bagaimana kita menciptakan para konselor, para tim ya, penyeru-penyeru kebaikan yang itu spesial mengobati luka batin. Itu tapi dengan cara yang menyenangkan, cara yang happy kan, nggak dengan cara yang menakutkan gitu kan. Kayak kebanyakan orang kalau lagi terluka batinnya mau ke psikolog gitu kayak merasa takut gitu ya. Waduh, aku jangan-jangan lagi mengalami ini nih, dia dibilangin sakit jiwa dan lain-lain gitu. Tapi kalau mau ke Kampung Hening itu artinya oh mau ke Kampung Hening, mau rilis gitu, mau membersihkan hati ya gitu. Jadi datangnya ke Kampung Hening itu dengan lebih happy. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Tapi sebelum kita ngobrol lagi, ini saya mau sedikit kasih cuplikan isi bukunya The New Me ini. Karena buku The New Me ini sebenarnya adalah buku self healing. Jadi buku di mana bisa jadi teman curhat, teman untuk menemukan kembali kebahagiaan dalam hati, ya sehingga menjadi jernih melalui coretan-coretan yang dibuat sendiri. Jadi ini buku self healing, buku untuk melakukan kontemplasi. Seperti apa bukunya? Nah, bisa sedikit saya kasih cuplikannya. Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Sorry. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik.
Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kira-kira segitu sekilas Masya Allah. cuplikan bukunya ya. Ini langsung pada nanya nih Bun, pengen beli bukunya di mana? Nanti kita infokan di akhir ya Bun ya. Iya, kita infokan di akhir nanti. Iya. Yap. Nanti kita kasih door prize 1, 2. Nah. Boleh, Bismillah. boleh. Bismillah. Oke, kita masuk dulu ke sini. Nah, labirin. Pernah ada yang tahu labirin nggak? Labirin itu kayak gini ya, apa? Base atau seperti ini nih contohnya. Nah, sering main kayak gini kan waktu masih kecil gitu ya. Ini namanya labirin. Dalam pandangan saya, hidup itu sebenarnya seperti kita berada dalam sebuah labirin gitu ya. Hidup ini sebenarnya kita seperti berada dalam sebuah labirin, di mana kita ada di ujung dan tujuan kita atau misi hidup kita itu ada di ujung yang berseberangan gitu. Dan kita harus masuk ke dalam labirin itu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidup kita gitu. Nah, ketika kita berada di dalam labirin, apa yang biasanya terjadi nih? Ada 2 biasanya ya. Yang pertama, kalau nggak kita menemui jalan buntu ya, kita kemudian muter balik, atau kita ya alhamdulillah dikasih jalan terus untuk bisa sampai kepada tujuannya gitu ya. Nah, tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita, saat di tengah jalan kita itu sering ketemunya menghadapi masalah ya. Jadi tidak mulus, tidak bisa langsung misalnya kita tujuan kita adalah misalnya nih, contoh dalam kehidupan ya sehari-hari. Saya tuh ingin segera menikah misalnya ya di usia seperti ini misalnya gitu ya. Oke, itu tujuan kita. Kita sekarang ada di seberang. Tapi untuk mencapai tujuan itu kita ternyata tidak bisa langsung ketemu dengan tujuan itu. Gitu. Kita pasti berada di labirin itu tadi, muter, ketemu jalan buntu, balik lagi gitu ya. Nah, itulah yang saya katakan kita bertemunya dengan masalah. Gitu. Tidak bisa langsung ketemu dengan tujuan kita. Nah, kebanyakan ketika kita belum sampai kepada apa yang kita tuju, nah disitulah muncul perasaan lelah. Perasaan down, kecewa ya, karena nggak berhasil mencapai tujuan. Sehingga muncullah di situ yang namanya emosi negatif. Ya. Nah, ternyata dalam dunia ilmu psikologi, ketika kita mengalami emosi yang negatif, tidak terselesaikan, nah inilah yang akhirnya menjadi satu kayak lingkaran setan gitu ya. Bila tidak diselesaikan, emosi negatif itu, ini akan menjadi sebuah penyakit hati. Di mana penyakit hati itu akan menyakiti diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya seperti apa nih? Contohnya nih, misalnya ya, ketika kita, kalau di dalam ilmu psikologi namanya emosi negatif ini adalah luka batin ya, luka batin. Jadi ketika kita misalnya suatu masa kecil dulu, kita pernah tersakiti ya, atau mengalami masalah misalnya dengan orang tua ya. Ketika bermasalah dengan orang tua, maka dewasanya kalau misalnya ini tidak diselesaikan masalah di masa kecil, itu terbawa tuh sampai besar. Dan ketika terbawa sampai besar itu dampaknya bisa macam-macam tuh, bisa ke dirinya sendiri, bahkan bisa kepada orang lain. Mungkin dia jadi anak yang penakut atau menjadi seseorang yang selalu merasa bersalah terus dalam hidupnya. Semua yang terjadi dalam hidupnya adalah salahnya dia gitu. Nah, itu terbawa sampai besar. Karena apa? Karena luka batin atau masalah yang sebelumnya itu tidak diselesaikan. Sehingga
itu terbawa sampai 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 besar, sampai dewasa. Dan ternyata luka batinnya itu tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Jadi apapun kesedihan atau permasalahan atau luka batin yang kita alami, itu ternyata tidak hanya berdampak kepada diri kita sendiri, tapi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Nah, yang sering jadi masalah nih, terutama kalau di rumah tangga ya, si istrinya udah bawa luka batin di masa kecil atau masa lalu, suami juga bawa sendiri. Terus bertemulah dua orang yang sedang mengalami luka batin ini. Wah, ini nih lumayan ya. Makanya nih penting nih, kayaknya PPA kan punya sekolah jodoh ya, Mas? Sekolah nikah, sekolah cinta, Bun. Sekolah menikah itu ya. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling bagus ya untuk yang sebelum nikah itu harusnya udah ikut kelas itu. Kenapa? Karena jangan sampai luka batin yang masa lalu, nah itu tadi, ini bawa, bertemulah keduanya. Lumayan ya itu. Lebih baik ini udah rilis terus ketemu. Wah, itu indah sekali. Sakinah mawaddah warohmah itu ya. Nah, ini adalah jadi ketika kita tadi ya, ketika kita sudah punya keinginan untuk mencapai suatu tujuan, terus ternyata itu ada halangan dan itu tidak bisa tercapai sampai ke sana, maka biasanya itu terjadi ada luka batin atau masalah. Nah, masalah itu kalau kita biarkan, itu akan menjadi luka batin yang itu bisa melukai diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini juga salah satunya kalau misalnya kita mengalami luka batin, dibiarkan saja. Nah, kenapa kok bisa itu menjadi meluas ya, menjadi bisa menyakiti banyak orang di sekitar kita? Karena ternyata luka batin itu kalau dibiarin ya, ibaratnya kalau kita habis jatuh ya, terus kita terluka, kita biarin aja. Itu mungkin skalanya mungkin cuma 10 lah ya, misalnya sakitnya. Dibiarin lama-lama akhirnya lukanya ini terinfeksi lah, kena bakteri lah akhirnya jadi membusuk. Nah, skalanya jadi 100 gitu ya. Jadi lebih parah. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita awalnya mungkin luka batinnya itu 10, waktu kita mengalami itu nggak apa-apa, ini hal yang kecil lah, nggak. Tapi ketika tidak dirilis atau tidak dilakukan sebuah treatment, maka skala luka batinnya itu jadi 100, jadi parah gitu. Nah, makanya inilah yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan supaya tidak jadi 100 gitu ya. Dari 10 tadi tidak jadi 100, tapi malah menjadi 0 atau menjadi 1 minimal gitu ya, sehingga itu tidak menjadi luka batin. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, di sini nih. Ini based on true story. Yang pertama itu kembali kepada Al-Quran. Kita melakukan healing ya. Healing itu kan banyak toolsnya ya. Kalau saya belajar ilmu psikologi, untuk healing itu banyak banget cara untuk bisa kita healing. Tapi ternyata menurut saya yang paling efektif banget untuk healing itu adanya di dalam Al-Quran. Luar biasa banget. Dan itu kenapa saya nyadarnya baru terakhir-terakhir ini ya. Gitu. Kemana aja selama ini. Aduh ya Allah, setelah sama Allah tuh dikasih banyak cara nih supaya ayo coba baca Al-Quran lagi gitu ya. Tapi wah sibuk nyari yang lain gitu. Nyari obat yang lain. Terus ya akhirnya kebentur sana, kebentur sini. Nemuin jalan buntu, nemuin harimau, nemuin apa gitu-gitu ya, nemuin hal-hal yang luar biasa gitu ya. Jadi saya tuh kalau ceritanya teman-teman lama saya pasti tahu saya dulu gimana ya, mulai dari ekstrim kanan sampai ekstrim kiri gitu. Semua sudah bisa dijalani, semua sudah dijalani gitu. Dan ternyata itu luar biasanya Allah. Masalah yang diberikan kepada kita itu sebenarnya ternyata adalah
caranya Allah yang penuh dengan kasih sayang gitu ya, bisa membuat kita kembali, bisa membuat kita menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya, bisa membuat kita kembali kepada misi. Misinya kita dilahirkan di dunia ini, setiap orang beda-beda. Dan setiap orang karena misinya berbeda-beda, harusnya dia menemukan misiku di dalam di dunia ini apa ya gitu. Nah ini yang saya pun akhirnya waktu itu istilahnya tersungkur gitu ya, dan akhirnya merenung gitu. Ya Allah, misiku itu apa ya sebenarnya? Pada saat itu saya pada saat ini udah jatuh bangun dan jatuh gitu ya. Kemudian saya membuka Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang itu meneduhkan hati banget, yang itu membuat saya ternyata Allah ini apa ya, begitu healing banget gitu kalimat-kalimat yang saya baca itu, yaitu di surat Ad-Duha ya. Di surat Ad-Duha itu demi duha walaili idza saja gitu ya. Jadi Allah itu udah ngasih tahu, ini loh waktumu mulai dari pagi sampai malam ya, demi sembilan waktu ketika matahari terbit dan apabila malam telah sunyi gitu kan. Jadi udah dikasih tahu nih, mulai dari pagi sampai malam aku ini ada di sampingmu gitu. Aku ini selalu bersamamu, aku tidak membencimu dan aku tidak meninggalkanmu gitu. Itu pada saat lagi sedih banget gitu ya. Pada saat itu tiba-tiba ketika membaca itu, iya ya. Dan pada saat itu saya waktu itu punya pikiran, kayak Allah ini meninggalkan saya ini. Allah, aku ini udah kebanyakan dosa nih, sehingga Allah itu benci banget mungkin sama aku. Jadi karena banyaknya dosa ini akhirnya aku dikasih hukuman yang kayak gini gitu. Ternyata dalam surat itu enggak. Surat itu menyatakan bahwa Allah itu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu gitu. Itu jadi adem gitu. Kalimatnya healing banget. Dan di ayat-ayat berikutnya itu makin healing lagi. Bukankah aku mendapatimu saat itu kamu lagi kekurangan dan aku memberimu kecukupan? Bukankah waktu itu aku mendapatimu sebagai seorang yang yatim, yang tidak punya perlindungan, terus aku ngasih kamu perlindungan? Bukankah itu aduh merinding ya. Indah banget gitu. Pernyataan-pernyataan itu yang membuat saya jadi oke, ini adalah tempat saya healing yang sebenarnya di Al-Quran ini. Gitu. Nah, maka cerita ini saya bagikan juga ke teman-teman bahwa cara yang paling efektif untuk merilis emosi yang pertama adalah healing, bisa dengan berbagai macam tools, tapi menurut saya yang paling indah dan itu bisa membuat kita rilis dalam waktu sekejap ya, nggak terlalu lama untuk move on gitu ya, itu adalah dengan Al-Quran. Nah, ini juga ceritanya Nabi Yunus, Nabi Adam juga pernah mengalami kan, fase di mana ketika mengalami masalah, tersesat gitu ya. Kalau Nabi Yunus nih ceritanya. Ini mungkin pernah disampaikan Pak Jamil ya, Mas Sony ya. Saya Iya, ulang Bun. sedikit ya. Jadi kan Nabi Yunus pernah mengalami masalah, putus asa gitu ya, ketika beliau punya tujuan ingin membuat orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya itu mau apa istilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya itu orang-orangnya nggak mau gitu. Orang-orangnya diajak didakwahin itu mereka menolak gitu. Nah, karena ditolak gitu ya, ketika mau berdakwah ditolak, Nabi Yunus merasa sedih dan akhirnya frustrasi gitu lah kalau bahasa kita sekarang ya. Kemudian pergi meninggalkan kaumnya dan ceritanya sudah semua udah pada tahu ya, masuk dalam perut
berikan. Dan disitulah dalam fase healing beliau sendirian. Nah, ini fase healing tuh gitu ya. Kita sendirian, kita berkontemplasi, kita benar-benar mencoba untuk mengurutkan kembali apa ya yang terjadi. Nah, apa yang dilakukan tuh beliau berzikir ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Ya, ternyata bertaubat itu. Terus kenapa ya bertobat? Dulu saya itu berpikirnya, loh, oke, saya bertobat nih. Berarti saya ini penuh dosa, saya ini bersalah. Nah, pada saat itu saya udah merasa bersalah, udah dasarnya udah punya sifat suka merasa bersalah, terus disuruh taubat dengan bahasa taubat lu, banyak salahnya lu, banyak berbuat dosa ya. Itu makin malah nggak rilis gitu. Wah, merasa semakin takut, semakin iya ya, ternyata banyak dosanya ini. Waduh, Allah berarti benci dong sama aku gitu. Nah, tapi ternyata saya menemukan hal yang lain ya, ketika bertaubat itu sebenarnya adalah maknanya ya ini, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri karena sudah menganiaya diri sendiri. Ya, kalau saya tadi misalnya merasa bersalah itu kan mendera ya, menghujam lah di hati itu, kamu bersalah, kamu ini itu akhirnya menyakiti hati. Nah, ketika menyakiti hati, maka yang harus dilakukan adalah istighfar. Astagfirullah, aku sudah menganiaya diriku sendiri, aku udah membuat diriku merasa bersalah. Nah, ini adalah pemaknaan istighfar, Bu, bagi saya. Sehingga itu, oh ya, karena saya sudah berbuat dolim terhadap diri saya, maka saya harus istighfar. Gitu ya. Nah, seperti ini. Apa? Bentar, nggak kelihatan ini. Nah, apakah diri yang sombong itu juga menganiaya diri sendiri? Sifat sombong itu juga menganiaya diri sendiri? Iya, ternyata setelah saya renungkan juga, iya benar. Ini menganiaya diri sendiri. Coba orang yang sombong itu orang yang apa nih? Suka membangga-banggakan diri, pencitraan gitu kan ya. Orang yang melakukan pencitraan itu menganiaya diri sendiri loh. Apa? Karena setiap waktu selalu mikirin kira-kira gimana ya caranya supaya orang kagum sama saya ya, gitu ya. Gimana ya caranya supaya orang itu terpesona dengan saya? Gimana caranya supaya orang memuji saya? Oh, itu menyiksa sebenarnya. Karena tidak natural ya, nggak apa adanya. Nah, jadi diri yang sombong itu sebenarnya juga salah satu penyakit hati atau salah satu istilahnya orang yang harus bertaubat, apa istilahnya, memohonkan ampun ya atas dirinya yang sudah menganiaya dirinya sendiri, gitu ya. Karena orang yang sombong, orang yang suka melakukan pencitraan, orang yang ingin dipuji itu mendolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Nggak nyaman jadi orang yang sombong itu ternyata. Terus ada lagi nih yang berikutnya, apa nih? Orang yang suka membandingkan, ya. Orang yang suka membandingkan ini juga orang yang dolim terhadap dirinya sendiri. Apa-apa dibandingkan. Oh, nggak kayak anaknya ibu itu ya. Oh, ibu itu tuh punya anak hebat-hebat, sementara anak saya enggak gitu. Atau tetangga sebelah itu kaya ya gini, sedangkan kita enggak sekaya mereka misalnya. Atau orang itu ya sudah punya jodoh sementara saya belum punya misalnya. Orang itu ya enaknya udah nikah, udah sementara di usia yang sama saya belum menikah misalnya gitu. Nah, itu juga salah satu penyakit hati, artinya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang itu justru menyakiti diri kita sendiri, ya.
Membanding-bandingkan ini kalau dalam bahasa ininya iri ya, suka iri dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain. Tapi kita belum mencapai itu. Nah, ini juga penyakit hati yang sebenarnya ini adalah salah satu bentuk mendolimi diri sendiri. Gak bisa tidur gara-gara lihat tetangganya beli mobil baru misalnya gitu. Oh itu lebih kaya, oh itu lebih pintar, oh itu lebih bahagia, oh itu pasangan hidupnya lebih keren, nah gitu-gitu. Nah itu mendolimi diri sendiri salah satunya. Nah apalagi yang ini yang suka marah, sedikit-sedikit marah, tidak bisa menahan emosi gitu ya. Anaknya sedikit berbuat apa dimarahin, pasangannya berbuat apa dimarahin. Tidak ada hari tanpa marah. Itu adalah saya di masa lalu. Jadi yang suka marah-marah siapa di sini sama. Saya juga pernah mengalami itu. Tapi, nah ini yang saya bilang nih mendolimi diri sendiri nih. Tidak hanya secara psikis ya kita mengalami tersiksa. Habis marah itu sebenarnya ada perasaan menyesal, ada perasaan sedih. Aduh, tadi ngapa ya marah ya gitu. Itu kan cuma hal yang sepele, terus kenapa aku harus marah ya? Itu jadi apa ya? Jadi luka batin buat diri kita sendiri. Nah, obatnya tadi istighfar yang banyak, berzikir kayak gitu ya. Itu akan menurunkan tensinya marah. Dan nanti saya akan bagikan ada tips khususnya untuk mengatasi marah ini tadi ya. Karena saya alhamdulillah sudah bisa melampaui target yang saya tetapkan untuk tidak marah. Nah, merilis emosi. Jadi prinsipnya healing itu tadi adalah merilis emosi. Kalau mungkin ketika kita istighfar saja itu mungkin masih kurang, maka kalau di dalam ilmunya PPA itu kan berdialog sama Allah. Oh, berdialog dengan Allah itu luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kalau saya supaya saya lebih menjiwai, saya suka nulis ya. Kan ada orang yang nggak suka nulis ya udah ngobrol aja gitu. Tapi saya suka nulis, jadi saya merilisnya dengan menuliskan pertaubatan itu. Menuliskan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, yang ingin saya ubah, yang itu saya open belak-belakan lah. Gak ada lagi yang kita bisa sembunyikan ya. Kalau sama Allah itu bisa open belak-belakan. Yang mungkin kita malu kalau kita ngomong sama orang, kita masih nutup-nutupin gitu. Tapi kalau sama Allah, belak-belakan aja ngobrol. Atau menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Bahkan mungkin hal-hal yang mungkin, itu tuh malu deh kalau diceritain ke orang gitu ya. Itu sama Allah nggak perlu malu, karena itu nggak ada yang bisa ditutupin kan gitu. Nah disinilah proses rilis emosi sebenarnya. Nah kita ngobrol sama yang menciptakan kita, yang buat hati kita jernih, yang buat hati kita kembali bahagia gitu ya. Nah ini sering saya lakukan. Setelah saya tulis, terus biasanya saya panjatkan sama Allah apa yang saya alami, yang saya merasa itu menyakiti diri saya, menyakiti orang lain, saya sampaikan. Nah ini adalah step pertama. Ini kalau struktur doa ini step pertama itu bertaubat memang. Nanti setelah itu ada struktur doa yang berikutnya. Ini setelah rilis ya, ada struktur doa berikutnya. Nah ini dialog ya. Misalnya ini salah satu contoh struktur doa pertaubatan yang saya buat. Ya Allah, aku ingin bercerita tentang bla 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 bla. Apa nih yang mau diceritain? Ya Allah, aku ingin mencurahkan perasaan yang aku rasakan. Setiap kali aku mengingat peristiwa itu, tubuhku terasa apa? Itu bisa disampaikan, tubuhku terasa sakit ya Allah. Dadaku, jantungku berdebar-debar setiap kali ingat itu. Keringat dingin gitu ya.
Oleh karena aku sudah menyakiti diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi, aku mohon ampun padamu ya Allah. Engkaulah yang telah memberikan kebaikan dalam diriku, namun aku telah menganiaya diriku sendiri, menyakitiku sehingga berdampak kepada orang di sekitarku. Terimalah taubatku ya Allah, aku bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari kesakitan ini. Kuatkanlah aku untuk berhijrah hati menuju Engkau. Nah, ini salah satu bentuk dialog menulis pertaubatan yang saya biasanya lakukan. Ya. Dan insya Allah dengan ini emosi kita rilis, luka batin kita jadi rilis. Ya. Nah, yang kedua setelah kita tadi melakukan pertaubatan, nah, kita mengambil hikmah atau percaya pada keberuntungan setelah musibah. Ini tuh hal yang mungkin sangat sulit ketika kita masih berada di dalam masalah. Meyakini bahwa setiap musibah, setiap masalah itu adalah keberuntungan. Berkah gitu ya. Musibah itu adalah berkah. Kok bisa ya? Bisa. Nggak percaya. Coba nanti setelah masalahnya udah berlalu, pasti tahu jawabannya. Nunggu masalahnya berlalu dulu ya. Tapi pernah nggak kita menghitung berapa kali kita terkena dalam masalah dalam hidup, kemudian kita sadar bahwa peristiwa itu berbuah kebaikan? Pernah nggak? Ada yang nggak yang bisa sharing di sini nih? Pernah mengalami kejadian pahit, kemudian akhirnya setelah itu ada kebaikan ternyata yang diberikan yang kita nggak duga sebelumnya. Saya mungkin bisa ini ya minta tolong satu dari yang hadir bisa sharing kejadian yang sudah berlalu masalah terus sekarang itu jadi boleh Bun, kita interaksi ya sama iya. audiensnya. Ini total ada 650 viewers nih Bun. Masya Allah. Relay juga di YouTube dan di Facebook soalnya ya, Masya Allah. Ini ada beberapa yang mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan. Bu Sofi pilih yang mana silahkan. Sebentar. Mana ya? Mas Sony aja deh yang milih. Oke. Saya pilih atas nama Sukma Fitria Putri. Ibu atau Mbak Sukma Fitria Putri, silahkan diklik Mbak Sukma atau Bu Sukma, sudah saya berikan akses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, dari mana nih Bu? Dari Kabupaten Bandung Barat, Kang. Oh, Bandung Barat, Masya Allah. Langsung ngobrol-ngobrol sama Bu Sofi ya? Iya. Silakan Bu Sofi. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Sukma. Alhamdulillah bersyukur banget nih saya bisa dipilih untuk bisa langsung komunikasi dengan Bunda. Alhamdulillah. Ya, gimana bisa sharing ya? Iya Bunda, saya ibu dari 2 anak balita Bunda. Umur saya baru 32 tahun. Iya benar Bunda. Yang pernah Bunda tadi yang bagaimana sharing, saya pernah di titik di mana saya baru nikah sama 6 tahun Bunda. Terus benar mungkin banyak luka batin yang sebelumnya memang belum terselesaikan mungkin ya Bunda ya. Perjalanan saya menjadi seorang ibu muda, menjadi seorang istri gitu kan ya Bunda ya. Itu akhirnya juga kenapa pada waktu saya sebelum menikah potensi saya terlihat maksudnya lebih produktif, tapi pada waktu saya menjadi seorang ibu dan seorang istri kok malah sebaliknya gitu Bunda. Saya udah berbagai banyak Bunda psikolog yang saya temui. Iya Bunda, mungkin karena memang tadi ya mungkin yang paling saya ini adalah saya menganiaya diri saya dengan sering marah-marah Bunda. Saya tahu teorinya marah itu teh nggak boleh gitu kan Bunda ya. Tapi pada kenyataannya teh nggak gitu. Pada kenyataannya teh Masya Allah gitu.
sampai mungkin bisa ada jadi inner child-nya masih belum tuntas dan yang lainnya gitu loh Bunda. Nah itu sekarang saat ini tuh saya dalam proses untuk menjadi nyumi, mohon doanya ya Bunda ya. Ingin banget Bunda, ingin banget gitu buat tadi biar saya tuh tidak menzolimi diri sendiri. Sampai akhirnya di titik waktu bulan puasa kemarin Bunda, benar Allah itu sayang gitu ya. Saya sakit di apa namanya dirawat selama 6 hari, itu inflamasi. Salah satunya mungkin bisa jadi di sana di rumah sakit saya banyak nangis Bunda. Mungkin kalau misalnya saya nggak dirawat nggak bisa pertaubatan loh Bunda. Ya Allah gitu ya. Ternyata saya di rumah marah-marah sama suami sama anak-anak. Sekarang diem di rumah sakit sama 6 hari malah sangat merindukan mereka. Pokoknya di rumah sakit itu bukannya ngerasa sakit dan bed rest ya Bunda ya. Malah nangis aja kayak nangis tobat sama Allah kayak diperjalankan gitu Bunda. Untuk ya tadi, untuk benar-benar ya Allah, aku teh kenapa gitu. Tadi kalau kata Bunda mah menangis pertaubatan, berkontemplasi, tapi kontemplasinya itu di rumah sakit, Bunda. Ya mungkin itu cara kasih sayang Allah mungkin ya, Bunda, terhadap saya. Sampai akhirnya hikmahnya tadi benar, ada keberuntungan setelah itu. Sedikit demi sedikit saya mau berdamai dengan diri, mau banyak belajar, Allah membuka pintu hidayah sedikit demi sedikit, memberikan ilmu, jadi rajin apa namanya tadi ya, ada materi langsung diaplikasikan, walaupun masih gagal bangkit lagi gitu Bunda. Lebih ke bagaimana yang tadinya mungkin marahnya sehari teh nggak kehitung pagi siang sore malam ya sekarang mah minimal seminggu sekali Bunda. Minimal ada plusnya bertahap. Malah mau nanya sama Bunda teh sampai kapan ya Bunda ya maksudnya teh hal ini teh bisa terselesaikan gitu Bunda. Apakah memang perlu proses lama ya Bunda ya? Kadang-kadang kalau pada waktu jatuh teh suka ngerasa ya Allah, aku teh kapan sembuh dari skisnya ya gitu loh. Lebih ke situ maksudnya teh tadi yang marah-marah yang kadang-kadang suka responsif dan yang lain. Gitu sih Bunda. Apakah emang ini teh cirinya apa pada waktu akhirnya kita itu dinyatakan memang sudah rilis, sudah memang terselesaikan. Mungkin itu aja tambahannya Bunda, makasih. Iya. Makasih ya Mbak Sukma. Keren banget ceritanya tuh. Makasih Bunda. Ternyata sama ya. Memang tapi itu kayaknya Mas Soni menjangkiti ibu-ibu banyak ya, kalau masalah marah-marah ya? Itu ya. Iya. Saya sampai mikir tadi ini kayaknya salah MC nih. Harusnya bukan saya MC-nya. Jadi curhat ibu-ibu soalnya forumnya nih. Justru cocok Mas. Cocok ya. Netral. Silakan Bunda. Oke. Ya Mbak Sukma keren banget. Jadi tadi sudah bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian atau masalah ya. Ternyata masalah yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya berkah atau keberuntungan. Yang mungkin pada saat kejadian, alhamdulillah Mbak Sukma waktu kejadian itu bisa menemukan saat itu juga. Tapi banyak juga orang yang sudah masalahnya itu sampai berakhir pun masih belum menemukan di mana buah kebaikannya gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak nemuin, terus aja. Masalah nggak berhenti, nggak selesai, karena masalah itu dianggap sebuah kesialan, bukan keberuntungan. Tapi ketika kita menemukan satu aja, oke, oh ini ternyata ya hikmahnya, oh ini ternyata keberuntungan yang saya dapatkan setelah itu. Nah, itu akan membuat kita berada di level yang berikutnya, kita jadi naik kelas nih. Apa naik kelasnya? Nah, ini naik kelasnya adalah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang grateful ya, orang-orang yang menjadi menikmati kehidupan itu jadi nikmat. Dan ini sudah ada di dalam Al-Qur'an juga ya. Allah sudah mengatakan bahwa kalau kamu bersyukur, nikmatmu akan aku tambah gitu kan. Artinya kalau ketika kita mengalami masalah, kemudian kita bisa menemui hikmah kebaikan di dalamnya, itu cepat-cepat bersyukur.
Karena ketika cepat-cepat kita bersyukur, kita nanti ditambah lagi, bersyukur ditambah lagi. Wah, luar biasa itu, jadi eksponensial ya, kuadrat gitu ya. Karena setiap ada nikmat disyukuri, Ini akan membuat kehidupan kita jadi semakin lama semakin baik dan kita jadi orang-orang yang beruntung. Ya, apa-apa itu kenapa ya kok kalau dia yang megang selalu sukses ya, sementara kalau orang lain yang megang tuh belum tentu sukses. Nah, itu kan orang yang beruntung tuh. Karena orang yang beruntung itu orang-orang yang biasanya selalu mensyukuri nikmat apapun ya, sekecil apapun, bersyukur. Nah, ini yang berikutnya. Jadi, kemudian, nah ini bersyukur itu apa? Bersyukur itu bisa berupa menghitung setiap langkah yang sudah diraih, menyukai hal yang baik pada diri kita ya, untuk menambah kekuatan, ya, akan menambah kekuatan untuk menciptakan rasa bahagia menjadi berlipat gitu ya. Jadi ada langkah apa nih? Nah sekarang kayak Mbak Sukma tadi kan, oh saya sekarang alhamdulillah lah nggak setiap hari sehari nggak marah berkali-kali gitu ya, lumayan lah seminggu sekali lah marahnya misalnya. Itu kan bersyukur, itu menghitung langkah maju yang sudah diraih. Oh ya, sekarang aku mau lebih nambah nih, misalnya 2 minggu sekali baru marah gitu ya. Itu bisa tuh jadi apa istilahnya, jadi challenge ya, men-challenge diri. Tadinya saya mau ngasih materi di sini tuh self challenge, tapi nggak deh, ini dulu deh gitu. Karena self challenge itu langkah berikutnya, yaitu kalau dalam bahasa tasawufnya itu tirakat. Jadi melakukan challenge terhadap diri sendiri, bahwa saya akan men-challenge diri saya, menantang diri saya untuk melangkah maju secara ekstrim lah itu ya. Yang mungkin misalnya hitungannya sehari suka marah 3 kali, oke sekarang gimana caranya saya dalam seminggu tidak marah apapun yang terjadi, apakah itu anak yang salah ataupun suami yang menyebalkan misalnya kayak gitu ya, itu saya seminggu ini saya tidak akan marah apapun yang terjadi. Nah itu challenge, self challenge, men-challenge diri sendiri. Nah kalau udah berhasil disyukuri, alhamdulillah saya udah berhasil nih melangkah lebih maju gitu ya. Itu yang pertama nih, rumusan bersyukur ya. Yang kedua adalah menyukai hal yang baik yang ada pada diri kita yang sekarang ada. Nah, kita sekarang apa sih hal-hal baik yang sekarang ada pada diri kita di tengah masalah yang sekarang sedang terjadi dalam hidup kita? Nah, ini bisa nih salah satunya teman-teman pakai aktivitas jurnal syukur ya. Jurnal syukur harian. Misalnya, siapa atau apa yang membuat Anda tersenyum hari ini? Kenapa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab, bisa jadi salah satu, kalau kita kehabisan ini ya, saking banyaknya masalah gitu ya, terus aku kayaknya hari ini nggak bisa bersyukur deh. Apa ya yang bisa membuat saya bersyukur gitu ya? Nah, ini bisa jadi salah satu panduan. Apa yang membuat Anda tersenyum hari ini? Hal baik apa yang terjadi minggu ini? Nah, apa hal yang membuat Anda ceria dalam menghadapi hari yang berat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Coba nih, saya kasih satu pertanyaan aja. Apa hal terbaik yang terjadi minggu ini? Nah, silakan diisi di chat. Misalnya nih salah satu contoh. Boleh nih, pada share di chat. Mana ya chatnya? Ini. Banyak ya, oke banyak. Sebutkan 1, 2, 3. Dapat ilmu, lebih sabar dan ikhlas. Dapat ilmu hikmah. Closing MOG, oke udah biasa buat jurnal syukur. Alhamdulillah dikasih sehat. Diantar suami, apa tuh? Banyak closing, oh keren. Bisa traktir-traktir kalau gitu ya. Sabar, lebih sabar. Bersyukur. Gajian, bisa melayani hamba Allah. Oke, sip, keren ya. Kita lanjut ya. Berikutnya,
Nah, ini nih yang ketiga ini yang mungkin teman-teman, ini adalah salah satu temuan saya ketika saya melakukan kontemplasi dan merasa oke, banyak hal yang sudah saya lakukan, energi-energi apa yang bisa saya tarik ke dalam diri saya untuk membuat saya menjadi lebih besar atau lebih kuat atau bisa mencapai tujuan saya yang lebih besar gitu ya. Nah, ternyata ada 3 energi yang bisa kita tarik ke dalam diri kita. Yang ini seringkali ada satu energi yang tidak kita maksimalkan selama ini. Ya. Nah, ini ada 3 energi, yaitu energi alam, energi manusia, dan energi Tuhan. Ya. Ternyata ini ada hukumnya kolektivitas energi. Jadi semua itu saling terhubung, ya. Semua itu saling terhubung. Alam, manusia, Tuhan itu ada. Allah itu menggerakkan alam dan manusia untuk bisa menjadi sumber energi buat kita. Nah, seringkali ini tidak kita maksimalkan, ya, sehingga kita berada di situ terus, ya. Nah, ini teman-teman yang tadi misalnya tadi apa tuh di chat ya, alhamdulillah sudah closing. Nah, gimana caranya supaya closingnya jauh lebih banyak? Gitu. Atau mungkin alhamdulillah sekarang sudah apa nih, udah mendapatkan ilmu. Gimana caranya supaya dapat ilmunya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, ini adalah kita perlu menarik 3 energi ke dalam diri kita. Ya, misalnya yang saat ini mengalami masalah terutama ya, mengalami masalah. Kita gunakan 3 energi ini. Nah, mungkin tuh ke energi yang selama ini sering dipakai atau sering kita tarik ya, kita tarik ke dalam diri kita itu adalah mungkin energi Tuhan. Oke. Udah sering nih teman-teman PPA insya Allah ya, sholatnya, ibadahnya, tahajudnya, ngajinya, semua itu udah keren banget lah. Udah insya Allah ya, kalau tergabung di PPA ini, teman-teman udah pada banyak melakukan dialog sama Allah gitu kan. Nah, oke, udah. Nah, sekarang energi manusia, sudahkah kita juga menarik energi manusia yang lain di sekitar kita untuk membantu kita menjernihkan hati, meningkatkan energi dalam diri kita? Nah, sudahkah itu dilakukan juga? Misalnya nih ya, mendoakan orang yang sudah berbuat dolim sama kita. Ya. Mendoakan orang yang menyakiti hati kita secara rutin gitu ya. Atau mungkin meminta maaf kepada orang yang sudah pernah kita sakiti hatinya, yang mungkin itu kita malu banget kalau kita mau minta maaf sama dia ya, mungkin dia tuh bawahan saya, ngapain saya minta maaf ya. Lagian itu udah masa lalu, dia juga sudah lupa kayaknya gitu. Nah, tapi kok teringat ya. Nah, itu coba misalnya kita menarik energi manusia ke dalam diri kita dengan cara itu. Dengan cara sesuatu yang itu mungkin tidak biasa kita lakukan. Ya. Nah, itu menarik energi manusia. Tadi menarik energi Tuhan, menarik energi manusia. Nah, sekarang menarik energi alam. Ya. Nah, ini yang lebih lagi jarang dilakukan oleh kita nih, dan ini sekarang lagi saya coba teliti dan saya gencarkan ya. Energi alam ini ternyata luar biasa dahsyatnya, dan ini mungkin salah satu yang sama Allah diberikan kepada kita sebagai manusia untuk bisa memaksimalkan energi ini untuk perbaikan peradaban kita ya di masa depan. Nah, sekarang kan kondisinya COVID ya, pada udah tahu nih COVID. COVID ini kan sebenarnya alam, adalah bakteri, virus gitu ya, yang begitu kecil, begitu tidak tampak,
begitu. Ya mungkin sesuatu yang kecil ya, tapi itu bisa menggoncang dunia, bisa membuat kita sekarang lumayan nih terengah-engah cari duit gitu ya. Rezekinya jadi lebih seret gitu ya. Kemudian kita jadi nggak bisa kemana-mana. Ada yang takut tertular, ada yang stres karena ditinggal oleh orang yang disayangi karena adanya dengan COVID ini gitu ya. Jadi ternyata itu adalah satu energi alam yang kita seringkali juga abaikan kekuatannya gitu ya. Kecil tapi ternyata berdampak besar. Nah, inilah yang juga saya sedang perdalam. Kekuatan energi alam ini bisa kita pelan-pelan kita manfaatkan untuk bisa membuat hati kita makin jernih. Ya, makanya saya ada bikin Kampung Hening, salah satunya itu adalah ada klinik wisata di Cidahu ya, saya buat di sana untuk ekoterapi. Ya, ekoterapi. Jadi bagaimana menterapi diri kita ya, self healing di sana. Teman-teman bisa misalnya komunitas PPA mau jalan ke sana untuk menikmati ekoterapi di sana. Nah, itu ada step-stepnya kita buat bagaimana caranya dengan menikmati alam, dengan memberdayakan alam, itu kita bisa healing atau kita bisa menarik energinya ke dalam diri kita. Nah, ini banyak sekali penelitian-penelitian yang saya kumpulkan yang itu ternyata luar biasa banget Allah menciptakan alam ini dengan segala makhluknya yang ada di dalamnya itu menjadi sumber energi, sumber kekuatan yang saya percaya itu bisa membantu kita untuk mencapai apa yang tujuan kita ya, yang kita inginkan. Bahkan tujuan umat Islam sendiri untuk bisa nanti ke depannya memimpin ya dunia ini menjadi lebih baik gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. 3 hal ini, melakukan proses healing, percaya dengan masalah itu adalah keberuntungan, dan yang ketiga adalah menarik 3 energi ke dalam diri kita. Dan ini belum. Nah, langkah berikutnya ya, banyak langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk bisa masuk ke tahap fase selanjutnya ya. Dari zona yang takut, ya, yang mungkin kurang percaya diri, yang mudah dipengaruhi, yang mungkin excuse, yang denial, ya, zona takut lah ya, menjadi zona belajar. Nah, perlahan kita pindah hijrah ya, hijrah ke zona belajar. Kemudian kalau sudah masuk zona belajar, hijrah lagi ke zona tumbuh. Nah, kalau udah sampai ke zona tumbuh, itu insya Allah kita bisa jadi makhluk yang rahmatan lil alamin gitu katanya. Jadi orang-orang yang bisa memberikan rahmat pada alam semesta ini gitu. Jadi nggak mikirin dirinya sendiri terus. Kalau masih di zona takut itu mikirin diri terus masih. Nanti belum ketemu misinya ya. Kalau udah masuk ke zona tumbuh itu baru ketemu misinya. Dan proses rilisnya orang yang berada di zona takut sama di zona tumbuh itu ternyata beda loh Mas Oni. Gitu jadi, ya Bun? Iya beda. Jadi kalau di zona takut, kita rilisnya itu lebih panjang waktu kita untuk rilis ya. Karena kita mikirin diri kita sendiri nih. Aduh, aku tadi disakitin nih hatiku ya Allah. Aduh gimana ya, kok aku gini ya, kok aku ya gitu terus. Panjang banget. Dia mungkin rilis berapa waktu gitu. Tapi ketika berada di zona tumbuh, ketika kita mengalami masalah, rilisnya cepat dan lebih mudah. Apa rilisnya? Langsung ingat sama tujuan besar aja. Kan aku hidup di dunia ini, misinya adalah ini. Ini mah masalah harus segera diselesaikan nih. Ini harusnya udah nggak perlu masuk ke hati nih ya, gitu kan? Benar. Langsung cepat gitu. Nah, ini yang saya rasakan gitu ya, ketika saya di zona takut, waduh lama tuh mah berbulan-bulan, bahkan sampai setahun ya, luka batin tuh nggak sembuh-sembuh gitu.
Tapi ketika udah berada di zona tumbuh, saya udah menemukan saya mau kemana, mau ya kalau misalnya misi ini tercapai, saya udah dipanggil sama Allah, udah siap. Nah itu tuh enak tuh kalau ada masalah, tinggal inget itu aja langsung semangat lagi, balik lagi gitu. Itu kira-kira terakhirnya. Masya Allah. Luar biasa. Makasih Bunda Sofi sharingnya. Teman-teman sekalian gimana? Dapat banyak ya malam ini ya. Kita mudah-mudahan dari paparan Bunda Sofi tadi ini jadi punya peta kita untuk bisa menjernihkan hati kita ya dalam menghadapi masalah hidup. Masih ada waktu buat tanya jawab ya. Sudah waktu buat tanya jawab. Insya Allah beberapa. Pembicara yang tidak pernah melihat jam ya saya ini. Baik, teman-teman sekalian boleh gunakan fitur raise hand-nya ya untuk diskusi sama Bunda Sofi, insya Allah. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ada beberapa pengumuman dulu nih dari tim webinar teras. Yang pertama, pengumuman pemenang door prize ya. Pemenang door prize untuk kajian terakhir di hari Sabtu lalu, itu ada 2 yang sudah kita dapat. Pemenang kedua dulu nih, Mbak Santi Anggraini. Ini kayaknya sudah sering dapat nih, Masya Allah. Mbak Santi beberapa kali dapat ya, paling rajin share di medsos nih. Selamat ya dapat Bislim. Nah ini madu kesehatan dari BeLife Herbal Indonesia, salah satu sponsor. Juga diet dengan cara yang menyenangkan. Barakallah. Kemudian pemenang pertama, akun Facebook atas nama Mariatul Kibtiah ya. Selamat dapat emas 24 karat dari EOA Gold. Barakallah, nanti klaimnya ke nomor mana kita akan share di grup ya. Kemudian informasi berikutnya, hari Sabtu Ahad ini teman-teman yuk ikut private class PPA online bersama guru-guru kita semua nih. Ada 3 trainer yang akan mau bersama kita. Ada Ustadz Zulfikarullah, ada Ustadz Kodar, dan Ustadz Isa Sadra ya. Yuk, yang alumni mau riset juga silahkan, nanti bisa langsung ke privateclassppa.com. Kemudian juga di hari yang sama ada event juga untuk para alumni PPA, ada PPA for Healing ya, bersama Ustadz Rijal insya Allah. Info lengkapnya kita akan share di grup. Baik, teman-teman sekalian, boleh yuk gunakan fitur raise hand ya, untuk langsung bisa diskusi sama Bunda Sofi. Wah, ini sudah banyak nih yang angkat tangan nih, Bun. Baik, ya, saya pilih. Jangan susah ya. Iya nih, ini kalau dari yang angkat tangan kayaknya curhat bunda-bunda semua nih. Bunda Istri Wulandari. Assalamualaikum Bunda Istri. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Sony. Alhamdulillah sehat-sehat. Halo. Bunda Istri. Sehat Mas Sony. Alhamdulillah. Ini agak putus-putus suaranya. Suara saya jelas. Iya. Suara saya agak putus-putus nih Bun. Iya. Coba mungkin dicari lokasi yang lebih bagus sinyalnya. Ya, coba dilanjut dulu Bunda Istri, silakan langsung ke Bunda Sofi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah. Apa kabar Bunda Sofi? Alhamdulillah. Barangkali waktu IG kemarin di Jakarta masih ingat dengan topi nanas Bunda? Iya, ingat. Saya Bunda. Ya. Ini Bunda, sebenarnya tadi sudah ditanyakan waktu sharing yang di tengah tadi. Yang ingin saya tambahkan itu, apakah ketika ketika kita mencoba untuk membuang inner child, itu apakah perlu teknik khusus Bunda? Iya. Nah, itu saja. Siap. Terima kasih. Makasih Mbak Esti. Singkat, padat, jelas nih. Silakan Bun. Iya. Wah, ini bahasanya udah inner child nih. Berarti udah pada belajar inner child semua kayaknya ya
teman-teman di PPA ini ya. Ada kelasnya Bun, ada kelasnya memang. Okay. Inner child healing. Oh. Berarti kan udah diajarin tuh. Jadi sebenarnya banyak contoh ya, kejadian-kejadian yang itu sebenarnya kita banyak mengalami sesuatu yang nggak ada hubungannya, tapi ternyata itu ada hubungannya di masa kecil gitu ya. Contohnya saya sendiri nih, saya ini ada satu trauma yang barusan saya bisa lakukan healingnya ya, yaitu apa traumanya? Trauma dalam berbicara di depan orang banyak. Jadi saya itu orang yang paling nggak suka ngomong di depan orang banyak gitu ya. Mulai dari, pokoknya saya itu menghindar ya, lebih baik saya itu apalagi diundang kayak gini ya. Saya itu yang dulu itu bisa seminggu sebelum acara itu sakit perut lah, sakit apa. Ya, sama seminggu coba sebelum acara itu. Jadi satu acara sakitnya seminggu coba kalau kayak nah, terus tahu-tahu saya itu tiba-tiba ya akhirnya bisa ngomong kayak gini nih, panjang lebar dan selama berapa, nah, makanya saya pas habis nulis The New Me itu ya, yang benar-benar saya The New Me saya. Diundang ke sana ke sini ngomong gitu ya di berbagai macam sosmed gitu kan. Yang sebelumnya saya jarang-jarang banget tuh untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Nah, saya coba cari, ini saya trauma apa ya di masa lalu, di masa kecil gitu kan. Apa ya, saya coba cari, kemudian saya nemu, mungkin waktu dulu saya SMP pernah saya itu ada satu kejadian memalukan, saya tuh disuruh ngasih sambutan di depan banyak orang karena saya ya waktu itu lumayan lah, SMP itu cukup terpandang. Cukup terpandang. Itu SMP disayang lah sama guru-guru itu ya. Terus akhirnya saya disuruh ngasih sambutan pada mahasiswa-mahasiswa yang PKL di sekolah saya itu sebagai perwakilan dari murid gitu ya, pada mahasiswa-mahasiswa konselor itu. Saya disuruh maju, saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Waalaikumsalam. Terus saya tiba-tiba hening, diem aja nggak ngomong. Akhirnya yang ngomong guru saya. Oke, yang dimaksud sama Sofi itu adalah dia mau ngomong gini. Terus sudah selesai guru saya ngomong, terus oke, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma buka salam dengan menutup salam gitu. Yang lainnya guru saya yang ngomongin. Nah itu saya pikir ini saya mungkin traumanya karena itu ya. Tapi saya coba ingat-ingat lagi, saya coba masuk lagi ke posisi itu loh. Kok ternyata itu nggak jadi sesuatu yang apa ya, emosi saya nggak muncul tuh di situ, saya kayak biasa aja, nggak merasa malu, nggak merasa apa sekarang itu ya, cerita pun saya nggak merasa ini. Kan kalau ciri-cirinya sesuatu yang masih dikatakan luka batin itu ketika kita menceritakan itu masih bergetar dan itu nggak berani kita ngobrolnya kayak gini kan. Nah itu berarti masih luka batin gitu kan. Nah tapi ini enggak. Terus apa ya? Akhirnya saya bikin lifeline gitu ya. Mulai dari 0 tahun sampai sekarang itu luka batin saya itu apa aja gitu ya. Akhirnya saya buat, saya lihat, terus setelah itu saya scale mana nih yang paling tinggi dari semua kejadian menyedihkan yang saya alami. Dan salah satu di antaranya saya nemuin ternyata yang paling besar itu sama orang tua gitu. Dan orang tua yang mana saya waktu itu sudut pandang saya itu kebalik. Selama ini saya sudut pandang selalu menyalahkan orang tua gitu ya dengan peristiwa-peristiwa yang saya alami itu. Jadi saya ini gara-gara orang tua nih saya jadi gini, orang tua nih nggak bijaksana begini. Tapi ketika saya melakukan proses itu, sudut pandang saya itu kebalik gitu. Ketika saya berdialog dengan diri saya, ternyata apa yang beliau sudah lakukan terhadap saya ini luar biasa, kesabaran yang luar biasa nih ngadepin anak yang bandelnya kayak gini gitu.
Karena saya udah bikin lifeline tuh mulai dari 0 tahun sampai sekarang, ternyata saya tuh bandel banget ya gitu. Jadi baru tahu kalau saya tuh baru ngerasa gitu bahwa diri ini bandel banget nih. Betapa orang tua saya ini sudah cukup bijaksana dengan kemarahannya, dengan proteksinya dan lain-lain, itu ternyata udah cukup gitu ya. Nah tapi oke, berarti saya harus rilis yang ini. Nah saya rilis tuh karena itu permasalahan terbesar saya bertaubat. Saya waktu itu tobatnya di Suryalaya. Jadi saya ke Suryalaya, seminggu saya menjalani benar-benar sholat tobat. Karena di sana itu kan jam 2 udah dibangunin, kita mandi tobat, terus kita sholat tobat. Dan itu ibadah benar-benar full sama Allah tuh sampai pagi gitu kan. Dan itu kerasa banget healingnya. Dan setelah itu baru deh saya bisa ngomong gitu. Maksudnya ngomongnya itu jadi saya itu nggak ada hubungannya kan ya antara orang tua yang kita itu bermasalah dengan orang tua dengan kemampuan berbicara gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi itu ternyata relate. Jadi sesuatu yang kita itu merasa itu nggak trauma di situ, ternyata itu trauma. Dan itu saya rasa itu kayak efek domino gitu. Artinya kemampuan berbicara yang bisa lancar sekarang ini, itu salah satu efek domino ketika saya melakukan pertaubatan itu. Banyak hal yang itu kejadian-kejadian, trauma-trauma yang lainnya itu terkikis dengan adanya itu. Nah salah satu diantaranya adalah kemampuan berbicara ini. Nah itu yang menurut saya bisa jadi salah satu cara kalau misalnya mau meneliti nih, saya traumanya yang mana ya gitu. Saya mau rilis yang mana nih, masih bingung kan. Ada masalah yang sekarang seperti ini, oke, dampak dari masa lalu yang saya tidak tahu yang mana gitu. Nah ini bisa pakai cara yang ini. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Mudah-mudahan menjawab ya, Teh Estri ya. Masya Allah, barakallah. Baik Bun, masih ada waktu untuk beberapa partisipan lagi nih. Ini ada satu partisipan Bun, atas nama Jamil Azaini Bun. Boleh kita Oh my God! Mendengarkan dari tadi, waduh, gawat. Semua rahasia kebongkar dong ini kayaknya. Diam-diam menyimak loh Bun. Saya disuruh diam-diam tadi soal. Iya. Udah tahu kalau saya itu nggak banyak ngelihat ke peserta kan, dengan dirinya sendiri. Boleh ya, kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam Mas Soni. Masya Allah, apa kabar Pak? Padahal udah disuruh pindah jauh itu Mas Soni. Iya. Ini saya suruh keluar dari rumah, ini sekarang saya ada di kantor. Coba. Ke sebelah. Ternyata masih menyimak. Masya Allah, alhamdulillah. Senang banget ya Pak Jamil bisa hadir malam hari ini. Saya something dong Pak untuk Bu Sofi nih Pak. Apa kira-kira yang bisa disampaikan nih Pak Jamil? Oh enggak lah, udah bagus, udah dengerin kok. Masya Allah. Sofi itu bukan hanya istri saya, tapi juga guru saya. Allah Akbar. Apa yang paling Pak Jamil belajar dari Bu Sofi nih Pak? Jangan nanti nangis aku. Nanti aja kalau pas tampil berdua. Oke. Sip, kita bungkus ya teman-teman ya. Oke, coba aku padetin nih. Saya minta tolong respon di kolom chat siapa yang setuju. Berikutnya kita bikin jadwal Pak Jamil bareng Bu Sofi. Ayo, siapa yang setuju di kolom chat tuh Bu? Iya. Aduh. Apa ya? Insya Allah ya. Baik, ditunggu pokoknya nanti muncul jadwalnya ya Pak Jamil bareng Bu Sofi ini sharing bareng. Boleh cerita nanti apa requestnya apa nih teman-teman? Keluarga ahli surga Mas. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ahli surga kan keluarga yang bersyukur dan bersabar kan? Saya bersyukur dapat Bu Sofi bersabar dapat saya. Syukur dan sabar, Masya Allah. Baik, setuju tuh Pak. Banyak yang komen tuh, Bu Sofi. Insya Allah nanti kita ini ya sharing-sharing tentang keluarga karena memang saya pribadi ngelihat ya teladan lah ya Bu Sofi dan Pak Jamil salah satu teladan yang harus kita ambil inspirasinya
Mungkin ada mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita sama-sama dapat dari duet Pak Jamil Bu Sofi ini. Insya Allah nanti teman-teman ditunggu ya di jadwal webinar teras berikutnya. Barakallah. Yang perlu Mas Sony lakukan merayu Bu Sofi, mau nggak tampil berdua? Itu. Orang ini mau tampil aja saya suruh ke kantor. Baik, nah sekarang kita coba kita buka satu pertanyaan lagi. Setelah tahu Pak Jamil hadir, bagaimana nih Bu Sofi? Gak apa-apa. Dulu ya Mas, dulu ya. Iya, gimana? Pak Jamil ya, saya itu kalau ngomong kayak gini, ada Pak Jamil langsung freeze. Gitu ya? Iya. Makanya kalau saya misalnya ngomong nih ada tugas ya harus talk show nih di acara nih di mall gitu. Udah saya Pak, yang jauh ya, di tempat yang lain, pokoknya jangan di sini gitu. Padahal nganterin ya. Nganterin di mall tuh kan nungguin. Itu malah jangan di lantai ini, ke lantai 4 kayak lantai mana gitu, Pak. Masya Allah. Gitu. Jadi ini malah ada yang request nih Pak Jamil kalau bisa tampil bertiga sama Kak Nadira katanya. Waduh. Biar lengkap ya tema keluarga. Nggak apa-apa, bagus lah kalau mereka berdua yang ngomongnya kan banyak, jadi saya diem. Ya, teman-teman, tadi yang nanya buku Bu Sofi, nanya tentang Kampung Hening, bisa follow Instagramnya Kampung Hening ya, O-nya 2 ya, Kampung Hening. Follow juga Instagramnya Bunda Sofi ya, Sofi Beatrix, dan juga Pak Jamil Azzaini. Di situ nanti informasi mengenai buku yang tadi, mengenai agenda-agenda tadi, yang nanya juga tentang kelas konselor tadi ya Bun ya. Itu ada juga informasinya di situ teman-teman sekalian. Baik, ini ada Mas Reza Rendi juga hadir nih. Waduh, guru saya ini. Ya. Saya kasih kesempatan Mas Reza Rendi untuk nanya sesuatu sama Bunda Sofi nih kalau gitu. Assalamualaikum Mas Rendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Mas Tony nembak nih. Apaan? Lagi nggak bisa nyalain video, lagi hektik. Mas Ren, apa yang paling didapat tadi Mas Ren? Setelah nyimak paparan Bu Sofi. Masya Allah, ikut nih tadi Mas Randy. Dia ikut dari tadi Bu. Masya Allah. Nama samaran Bu. Dikasih tahunya sekarang. Yang paling didapat itu rada nyesel waktu ditawarin Kampung Hening ya. Ya semoga nanti someday kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di Kampung Hening nih sama Bu Sofi sama Pak Jamil. Iya. Hal gitu. Makasih ilmunya malam ini. Barakallah. Insyaallah. Jadi bisa disinergikan ya Mas Ren ya dengan program-program PPA ya Mas Ren ya. Oh iya. Bismillah nanti ya Mas Ren. Kita undang ke Cidahu ya. Oh siap. Masya Allah. Di Cidahu itu yang paling asik selain Kampung Hening, lokasi Kampung Hening, kita mandi di air terjun, Mas Tony. Waduh. Itu di daerah mana sih, Pak? Cidahu. Cidahu itu di mana, Pak ya? Di Cidahu Bogor? itu antara Bogor Sukabumi. Oke. Lebih dekat ke Bogor tapi. Oke. Siap. Bun, insya Allah kita agendakan ke sana. Ya, kayaknya perlu liburan ke sana nih, benar-benar. Saya setiap minggu ke sana, Mas Tony. Setiap minggu, Bun ya? Iya. Pak Jamil tuh setiap minggu mandi di bawah air terjun. Masya Allah. Wah, harus ke sana nih kalau gitu. Baik. Teman-teman, saya buka satu pertanyaan lagi ya. Ini boleh nih, mau langsung nanya sama Bunda Sofi dan Pak Jamil. Ini saya pilih atas nama Asrida Juliana. Silakan bisa di-open mic-nya. Ya, nanti peserta juga bisa diundang tuh ke Cidahu. Ya. Nanti infonya kita share, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asrida dari mana ini? Dari Jakarta, Mas Sony. Dari Jakarta, Masya Allah. Silakan Mbak Asrida bisa apa yang mau di-sharingkan nih sama Bu Sofi dan Pak Jamil juga boleh, silakan. Jazakallah khair Mas Sony atas kesempatannya. Syukron, terima kasih Bunda Sofi atas ilmunya, Masya Allah. Qadarullah, saya hari ini ikut kajian Bunda benar-benar di saat yang tepat. Allah kasih hidayah gitu ya, di saat yang futur benar-benar langsung diingetin banyak hal sama Bunda Sofi. Barakallahu fiik. Dan saya udah tahu lama Bunda dan juga Pak Jamil dari guru-guru saya, dari Mas Arcan, guru public speaking saya juga, dan beberapa guru-guru yang lain. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini bisa ketemu, walaupun via online ya Bunda. Yeah.
Izin bertanya, Bunda. Bismillah, kalau misalkan kita sudah berusaha untuk rilis dari luka batin atau dari dosa-dosa kita yang telah lalu, kemudian suatu hari kita kembali gitu merasakan luka itu lagi, atau kita ketemu dengan masalah yang sama lagi, ujian yang sama lagi, lalu apa yang harus kita lakukan gitu, Bunda? Karena kadang kalau misalkan kita udah ngelakuin ngelakuin dosa yang sama atau kesalahan yang sama, kita langsung hopeless gitu. Ngerasa kayak kemarin terus tobatnya kayak gimana, dan bagaimana caranya untuk kembali bisa rilis lagi gitu, Bunda. Jazakallah khair. Masya Allah, bagus ini pertanyaannya. Terima kasih Mbak Asrida. Silakan Bun. Iya. Sebenarnya banyak yang mengalami kayak gitu ya. Sebenarnya tidak sendirian, Mbak Asrida. Saya juga mengalami hal yang seperti itu. Artinya kadang-kadang kita terjerembab di lubang yang sama. Gitu ya. Manusiawi. Makanya itu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya ya taubat ya disayang, ya tetap terus ingat aja yang tadi, misalnya ayat yang tadi ya, dia tidak membencimu dan tidak meninggalkanmu gitu kan. Bahwa taubat itu insya Allah kita upayakan ya insya Allah diterima gitu ya. Tapi mungkin justru saya punya satu sudut pandang yang lain ya, bahwa ketika kenapa saya dikasih masalah ini lagi ya, cuman mungkin dalam skala yang agak beda ya, mungkin yang lebih besar, atau mungkin di dalam kondisi yang sedikit yang nggak sama persis gitu. Kalau saya mungkin ada sudut pandang yang lain, bahwa jangan-jangan ini adalah clue atau petunjuk ya dari Allah, bahwa saya harus mendalami hal ini, karena ini mungkin bisa jadi salah satu jalan saya untuk bisa menjadi pembawa kebaikan, pembawa cahayanya ya, dengan cara saya bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga ketika saya bisa menyelesaikan masalah ini, saya bisa memberi inspirasi kepada orang lain, atau memberitahukan caranya. Jangan sampai mereka mengalami hal yang seperti yang saya alami. Nah, mungkin itu bisa jadi, kalau saya sebagai seorang intuiting nih, itu jadi kayak semacam eksperimen gitu. Oh, kalau saya mengalami hal yang sama, berarti saya harus pakai cara yang beda nih untuk mengatasi masalah saya yang ini gitu. Dan saya selalu mencari tahu, kenapa ya Allah kok aku dikasih ini lagi ya? Kenapa ya Allah? Nah, dan kadang-kadang masalah berulang itu bukan karena kita udah pernah bukan hanya karena kita sudah pernah mengalami masalah itu kemudian kita mengalami lagi. Kadang-kadang masalah itu sudah pernah dialami oleh orang tua kita, terus kita ngalamin lagi. Nah, pernah nggak kejadian kayak gitu? Misalnya nih, orang tua saya bercerai, dan kemudian saya juga mengalami hal yang sama gitu. Oh, orang tua saya ada yang seperti ini, misalnya, atau keluarga saya ada yang seperti ini, kakak saya seperti ini, terus saya ternyata mengalami itu. Nah, pasti dalam kehidupan kita juga ada kejadian-kejadian yang kayak gitu ya. Cuman itu tadi, kalau saya selalu mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Jangan-jangan memang saya sedang sama Allah diminta untuk menjalankan misi dalam hidup saya. Saya harus menemukan caranya bagaimana keluar dari masalah ini, sehingga ini tidak lagi dialami oleh anak cucu saya atau dialami oleh orang lain yang ada di sekitar saya. Nah, maka saya harus melakukan pemulihan supaya saya nanti bisa membantu orang lebih banyak. Nah, itu yang saya alami ya. Jadi makanya salah satunya lahirnya Kampung Hening ini adalah wujud dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami, dan itu menyatu dalam satu ide gitu, bahwa polanya seperti ini ya kalau ngadepin masalah. Oke. Ini saya mendirikan Kampung Hening supaya supaya ketika orang lain mengalami masalah tidak seperti saya mengalami sebelumnya gitu. Itu mungkin bisa jadi motivasi Mbak Asrida untuk move on, untuk segera rilis. Itu mudah-mudahan bisa menjawab
Masya Allah. Dari senyumannya Mbak Asrida kayaknya menjawabnya, Bun. Wah, senyumnya penuh kebahagiaan. Baik, teman-teman sekalian, ini masih banyak banget nih Bun yang raise hand, tapi tentu saja nggak bisa kita buka semua ya teman-teman, Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas. Insya Allah bagi yang belum puas, ya saya pasti belum puas, saya bareng-bareng sama Bu Sofi, apalagi ditambah Pak Jamil, insya Allah tunggu ya jadwal berikutnya. Dapat Reddy juga. Iya, ditunggu jadwal berikutnya insya Allah teman-teman ya. Dan boleh nanti kita, langsung tuh ada yang mau ke Cidahu katanya. Oh iya boleh. Oh iya tuh katanya ada yang nagih hadiah buku tuh Bun. Iya boleh. Boleh. Berarti siapa nih yang mau dikasih hadiah buku? Silakan Bunda. Dari dua penanya tadi ya, Mbak Asrida dan Bunda Estri. Iya. Oke. Siap, nanti kita akan infokan di grup ya, teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya infokan, bagi yang mau tahu lebih detail tentang Kampung Hening, tentang buku The New Me, silakan follow Instagramnya Kampung Hening, O-nya 2, Kampung Hening ya, dan juga Instagramnya Bunda Sofi Beatrix ya, atau Pak Jamil Azaini. Di sana juga ada beberapa info terkait dengan yang teman-teman tanyakan tadi. Baik, saya minta dong di akhir ini closing statement, nasihat dari Bunda Sofi dan Pak Jamil. Bunda Sofi dulu deh, silakan Bun. Pak Jamil aja kalau nasihat. Dua-duanya lah, dua-duanya. Ayo, siapa dulu? Mimpa. Apa pesan yang mudah-mudahan inti yang bisa kita bawa pulang dari yang Bunda Sofi paparkan malam hari ini, Bun? Ya, intinya setiap kali ketika kita mengalami sebuah masalah, selalu kita mencari tahu apa kebaikan yang akan terjadi ya setelahnya. Ini artinya mengambil hikmah. Dan kemudian juga menjadi suatu perenungan dalam diri kita bahwa apa sih sebenarnya misi yang harus yang akan diberikan Allah kepada kita nih, yang berikutnya nih yang harus kita lakukan karena adanya masalah ini. Artinya temukan misi, misi hidup kita sendiri gitu ya. Oke. Itu sih kayaknya saya cuman itu. Masya Allah. Barakallah, Mbak Sofi. Mudah-mudahan berkah malam hari ini. Pak Jamil, sedikit dong Pak Jamil. Statement. Saya nguatin dari Bunda Sofi aja ya. Ya, silakan Pak. Bunda Sofi itu yang menurut saya menjadi pelajaran adalah kalau sesuatu keburukan atau ujian datang kepada kita, jangan-jangan itu pertanda bahwa Allah menjadikan itu seharusnya misi hidup kita gitu. Allah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal buruk menimpa kita, jangan-jangan itulah tugas yang Allah berikan kepada kita, agar kemudian kita memperjuangkan orang tidak mengalami hal yang sama dengan kita. Makanya kemudian beliau mendirikan Kampung Hening, tugas saya mah support aja. Tadi juga kami diskusi sebelum tampil di sini, mengutip pendapat Ibnu Athaillah ya, bahwa sebaik-baik waktu adalah ketika kita merasa tergantung sama Allah, gitu kan? Masya Allah. Jadi kalau kita dikasih masalah, tadi kalau nggak salah, mungkin pas labirin saya belum masuk ya. Ibu tadi katanya mau bahas labirin gitu. Kalau masuk labirin ada tantangan, ada cobaan, berarti kita butuh Allah. Itulah waktu terbaik. Dan waktu terburuk adalah ketika kita merasa bahwa semua ini terjadi karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Itu adalah waktu terburuk bagi kita. Waktu terbaik adalah saat kita merasa tergantung sama Allah, saat kita merasa butuh Allah, saat kemudian kita memohon cinta, rahmat, dan kasih sayang Allah. Saat terburuk, tatkala kita merasa bahwa bisnis kita berhasil karena kemampuan kita berhasil karena keahlian kita berhasil karena ide dan gagasan kita. Itu barangkali Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Pesan terakhir yang sangat indah ya.
dari Pak Jamil. Terima kasih Pak Jamil. Jadi bersyukurlah bagi siapapun yang Allah takdirkan berada dalam kondisi yang membuat kita ngerasa butuh sama Allah gitu ya Pak. Barakallah teman-teman sekalian, terima kasih. Stay tune terus ya, tetap setia, simak terus jadwal dan sesi-sesi berikutnya dari Teras PPA. Insya Allah juga kita akan hadirkan lagi Bunda Sofi dan Pak Jamil. Barakallah, mudah-mudahan di ruangan yang terpisah. Jadi kebetulan untung kantor deket ya Pak ya dari rumah ya Pak. Kalau jauh repot juga nih Pak. Oh, Pak itu. Berbatasan tembok. Berbatasan tembok ya. Barakallah. Terima kasih sekali lagi Bunda Sofi, Pak Jamil, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk bersamanya malam hari ini kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka mic-nya semua ya. Silakan bisa saling tegur sapa sebelum room saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Sofi, Pak Jamil, Pak Sony, Jazakumullah khair. Terima kasih Bunda Sofi, Kak Jamil, Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Mas Sony, Bunda Sofi, Pak Jamil. Terima kasih Bunda Sofi. Jamil. Kasih ilmunya. Ditunggu duetnya Bunda sama Bunda. Insya Allah. Bunda Sofi ditunggu duet sama Pak Jamil. Insya Allah. Terima kasih Bunda Sofi, Pak Jamil. Bunda Sofi mirip sama Pak Jamil. Terima kasih Bunda Sofi, Pak Jamil, Pak Sony, sukses PPA. Assalamualaikum.